Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini nanti kita akan membahas masih di seputar PPDB atau penerimaan siswa baru ya untuk jenjang SMA atau SMK negeri tahun 2022 ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya untuk orang tua maupun siswa. Tentunya setelah juknis itu ada ya, tentunya teman-teman sudah akan bisa ya menentukan akan mendaftar di jalur mana. Nah, tentunya terkait dengan jalur ya, kemarin kita sudah publish ya di channel kita mastiokadia.com. Di sini ada tahap dan jalur. Tentunya teman-teman setelah membaca ini ya, orang tua maupun calon peserta didik ini tentunya sudah memahami ada berapa tahap dan juga ada berapa jalur pendaftaran. Nah, selanjutnya tentunya nanti setelah bisa menentukan mau daftar di jalur mana, tentunya nanti akan menyiapkan berkas atau dokumen ya, dan berkas dan dokumen ini wajib disiapkan untuk pendaftarannya ya. Terus nanti untuk filenya ini juga wajib di-scan ya, sehingga nanti persiapan karena nanti ada berkas-berkas yang harus diupload. Di sini nanti kita juga akan membahas terkait ukuran filenya itu berapa maksimal dan juga jenis filenya itu apa ya untuk tipenya. Nah, ini tentunya untuk orang tua ya dan juga calon siswa baru ini wajib tahu ya, karena ini memang persyaratan ini dibutuhkan untuk pendaftaran nanti ya. Sebelum membahas lebih lanjut teman-teman, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiokadia.com. Di sini akan membahas khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita langsung saja. Jadi ada berkas dan dokumen apa saja yang wajib disiapkan ya. Jadi mumpung masih jauh-jauh hari ya, karena untuk jadwalnya kemarin kita sudah sampaikan di video kita maupun di website kita terkait dengan jadwal pendaftarannya ya. Ini mumpung masih lama ya, jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan semuanya ya. Oke, yang pertama kalau kita lihat untuk tahap dan jalur ya, di sini untuk PBB Jatim ya, di sini ada tahap sampai 5 ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan juga sampai tahap 5 ya, di mana di sini tentunya ada beberapa jalur ya, ada jalur afirmasi, perbandingan tugas orang tua ya, prestasi hasil lomba ya, jalur prestasi nilai akademik, dan yang terakhir ada jalur yunasi. Nah, tentunya nanti harus calon siswa baru ya atau orang tua itu harus bisa menentukan ya nanti anaknya itu mau daftar di jalur mana. Nanti kalau belum paham bisa lihat aja di video kita terkait dengan tahap dan jalur ya. Yang kedua adalah terkait dengan jadwal ya. Jadwal ini jangan sampai terlewatkan ya, karena kalau sudah lewat ini, kalau kita lihat waktunya memang mepet ya. Untuk pendaftaran ini hanya 2 hari ya, hanya 2 hari saja, semuanya hanya 2 hari. Jadi persiapkan secara matang ya untuk berkas-berkasnya ya. Terus untuk pengambilan PIN ini juga nggak lama ya, ini cuma sekitar 3 minggu ya. Jadi jangan sampai nanti berkas-berkasnya ada yang kurang sehingga mengambil dalam proses pengambilan PIN ya. Dan juga nanti ada verifikasi nilai rapor, ini juga harus disiapkan sehingga nanti ketika sudah dibuka ya, sudah waktunya dibuka, sehingga tidak ada kendala lagi ya, karena ini tinggal dari tanggal ini April ya, ini tinggal kurang lebih 1 bulanan lagi ya. Oke ya, sekarang kita akan membahas terkait dengan tahap dan alur. Ini sepertinya ini hanya tahapan saja ya. Jadi nanti untuk tahapannya mulai dari verifikasi nilai rapor, ada pengambilan PIN, ada pendaftaran ya. Terakhir adalah pengumuman. Nanti kalau tidak diterima ya, nanti bisa mengikuti pendaftaran di tahap berikutnya. Tetapi kalau diterima tentunya melakukan daftar ulang, dan terakhir adalah MPLS atau MOS ya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan berkas apa saja yang perlu kalian siapkan untuk persiapan pendaftaran, pengambilan PIN maupun verifikasi nilai rapor. Nah, ini yang pertama untuk berkas yang perlu disiapkan ya untuk semua calon siswa baru, atau ini untuk berkas umumnya ya. Berkas umumnya yang pertama adalah ada nomor pokok siswa nasional atau NPSN. Ini nanti bisa ditanyakan sekolah atau bisa dicek secara online ya, ada di video kita terkait bagaimana cara melihat nomor pokok sekolah nasional. Tentunya ini untuk jenjang SMP-nya ya, yang sekarang SMP atau MTS sederajat ya. Yang kedua adalah nomor induk siswa nasional. Ini juga sangat penting ya, jangan sampai tidak punya atau mungkin tidak tahu ya. Terus yang berikutnya adalah kartu keluarga.
atau surat keterangan domisili atau surat keterangan KK ya. Ini jika kurang dari 1 tahun ya. Ketika KK-nya itu diterbitkan kurang 1 tahun berarti 1 tahunnya dari pendaftaran ya, tanggal 20 Juni 2022 ya ditarik. Kalau belum 1 tahun itu tentunya harus ada surat keterangannya ya. Terus yang berikutnya adalah titik koordinat rumah atau lokasi, ini juga harus ditentukan ya, jangan sampai nanti salah alamat ya. Jadi nanti jangan sampai salah titik koordinatnya. Nah, ini untuk semua siswa ini wajib ya, untuk calon siswa itu semuanya wajib menyiapkan berkas ini. Yang berikutnya adalah buku rapor ya. Buku rapor ini tidak perlu semester 6. Jadi yang digunakan itu adalah buku rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Ini silakan difotokopi ya. Jadi mulai sekarang bisa dipersiapkan untuk minta buku rapornya, atau mungkin ada sekolah yang sudah menyiapkan untuk daftar nilainya dari semester 1 sampai dengan semester 5 juga boleh. Ini nanti sangat penting ya, karena digunakan di awal saat pengambilan PIN atau sebelum pengambilan fil nanti ada namanya verifikasi nilai rapor ya, jadi wajib disiapkan. Yang poin 6 ada ijazah ya atau SKUN. Nah, ini tentunya untuk lulusan di bawah tahun 2021 ya. Misalkan yang lulus tahun 2021. Ini tadi ijazah atau SKUN ini untuk lulusan di bawah 2022 ya. Jadi misalkan untuk lulusan tahun 2021, 2020, 2019 dan seterusnya ya. Yang penting masih maksimal umurnya itu saat pendaftaran adalah 21 tahun ya. Ini untuk lulusan tahun lalu ya, ijazah atau SKUN. Nah, yang poin 7 ini sangat penting, yaitu adalah surat keterangan lulus SKL bagi lulusan tahun 2022. Nah, untuk SKL ini tidak perlu disiapkan sekarang ya, karena memang untuk sekarang ini kelas 3 memang belum lulusan, sehingga SKL-nya tentunya belum bisa diterbitkan ya. Sehingga nanti ketika sudah pengumuman kelulusan, teman-teman atau adik-adik ya atau orang tua ini baru bisa minta surat keterangan lulus atau SKL. Nah, yang terakhir adalah akte lahir atau surat keterangan lahir, ini juga disiapkan karena untuk mengecek ya apakah siswa itu berusia berapa ya. Sebenarnya di KK juga ada, cuma poin 8 ini dipersiapkan saja ya, nanti sewaktu-waktu diminta ya. Terus yang terakhir adalah di sini ya, ini semua filenya ini disiapkan ya. Jadi disiapkan dan ini dalam bentuk file scan ya. Nah, nanti untuk cara scan di video kita juga ada ya, nanti insya Allah kita lampirkan di deskripsi video ini. Nah, terus setelah ini semuanya di-scan ya, kecuali ini NPSN tidak perlu di-scan ya, ini nggak perlu di-scan. Terus NISN juga nggak perlu di-scan. Yang di-scan adalah ini ya. Titik koordinat juga nggak perlu, tapi cuma disiapkan. Jadi yang di-scan nanti adalah KK ya, buku rapor, terus ijazah atau SKUN, surat keterangan lulus ya atau SKL, dan juga akte atau surat keterangan lahirnya. Nah, ini nanti teman-teman ya. Jadi untuk tipe filenya ini adalah JPG atau JPEG ya, dengan ukuran maksimal 200 KB. Nanti bagaimana cara scan, teman-teman bisa lihat aja di video kita ada. Nanti insya Allah kita lampirkan di deskripsi video ini ya. Kayak bisa dipahami ya, itu semua calon siswa ya, ini semua wajib harus menyiapkan berkas-berkas ini ya. Nanti kalau ada tambahan nanti kita berikan informasi lagi ya. Terus yang berikutnya adalah berkas untuk pengambilan PIN ya. Jadi pengambilan PIN wajib semua calon siswa ya, ini wajib memiliki PIN, tidak boleh yang tidak punya PIN. Karena PIN ini digunakan untuk pendaftaran ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan cara pengambilan PIN-nya. Pengambilan PIN juga sama ya, ada NPSN, ada nomor induk siswa nasional ya, ini wajib. Terus tanggal lahir ini juga disiapkan. Terus berkasnya itu adalah KK, surat keterangan domisili, atau mungkin tadi ya, misalkan KK dikeluarkan belum 1 tahun, tentunya ada surat keterangan dari Dukcapil ya, atau dari dinas tempat. Terus titik koordinat lokasi ini juga disiapkan. Terus buku rapor semester 1 sampai dengan 5, karena nanti ketika pengambilan PIN ini kan nilai rapornya sudah diverifikasi ya, tetapi nanti ketika lulusan tahun lalu ya ataupun lulusan tahun sekarang 2022, ketika nilai rapornya itu belum dientrikan ya, nanti saat pengambilan PIN ini siswanya harus mengentri sendiri untuk nilai rapornya, jadi disiapkan. Terus yang terakhir ada ijazah atau SKUN, ini sama untuk untuk lulusan tahun lalu, ini juga dipersiapkan nanti untuk pengambilan PIN. Ya, yang terakhir adalah SKL untuk lulusan tahun lalu, ini juga disiapkan, di-scan ya, nanti untuk pengambilan PIN ini harus diunggah atau di-upload ya. Nah, terus di sini seperti di dalam edarannya ya, memang di tata cara pengambilan PIN ini memang diharuskan ya untuk NPSN, NISN dan juga tanggal lahir. Nah, di sini ada mengunggah ya, mengunggah data kartu keluarga atau KK dan atau surat keterangan domisili, menentukan titik lokasi rumah, dan nanti PIN-nya akan terbit sekitar 1, 2 sampai 3 hari ya, karena ditunggu verifikasi oleh admin sekolah masing-masing ya.
Terus yang berikutnya ini adalah kita masuk di jalur ya. Jadi untuk berkas yang perlu dipersiapkan ini tentunya untuk jalur afirmasi ya. Afirmasi ini untuk semua jenjang, artinya untuk SMA maupun SMK ya. Nah, yang mana kita ketahui untuk jalur afirmasi ini terbagi menjadi 3 ya. Di sini ada keluarga tidak mampu, ada anak buruh ya, dan juga ada penyandang disabilitas. Yang pertama untuk keluarga tidak mampu tentunya sama, yang berkasnya NISN, PIN ini wajib ya, karena untuk pendaftaran harus memiliki PIN ya. Terus tentunya untuk keluarga tidak mampu ya ini harus salah satunya adalah kartu Indonesia Pintar ya, kartu Indonesia Sehat atau KIS dari pemerintah. Ini juga jika ada ya, untuk KIS ini yang dari pemerintah ya, jadi yang biaya bulanannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Terus kartu keluarga sejahtera atau KKS, ada kartu bantuan pangan non tunai atau program bantuan pangan non tunai ini jika ada. Terus program keluarga harapan atau PKH ini juga jika ada ya. Yang terakhir adalah kartu Indonesia Sehat atau KIS. Ini nomor 4 dan 8 ini sama ya. Ini silahkan dipilih salah satu. Ini sama ya. Ini salah data. Yang terakhir adalah ketika tidak memiliki salah satunya ya, misalkan tidak memiliki KIP, KKS ya, PKH dan lain-lainnya, itu bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dan atau program bantuan pemerintah daerah lainnya ya, sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya. Ini untuk satu ya, untuk jalur afirmasi yang keluarga tidak mampu. Terus berikutnya adalah untuk anak buruh ya. Kalau anak buruh ini juga sama ya, untuk berkasnya ini wajib ya, NISN sama PIN. Terus ini juga sama ya. Jadi untuk anak buruh ini harus memiliki salah satunya ya, salah satunya dari yang tadi ya. Jadi poin 9 khusus peserta didik dari anak buruh ini mengunggah poin di atas ya. Poin di atas artinya harus memiliki salah satunya. Kalau tidak punya bisa menggunakan SKTM ya. Ini ya ditambah ya, di atas ditambah dengan surat tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki orang tua atau wali. Ini biasanya boleh kartu anggota ya, boleh surat keterangan ya dari asosiasi buruh. Ini bagi yang mau daftar di jalur afirmasi untuk anak buruh. Terus yang berikutnya untuk penyandang disabilitas ya, ini khusus untuk penyandang disabilitas ya, ini mengunggah hasil asesmen awal, asesmen fisik atau psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, dan surat keterangan dari kepala sekolah asal. Ini bagi teman-teman kita yang penyandang disabilitas yang mau daftar di jalur afirmasi ya. Oke ya, tidak ada masalah ya untuk jalur afirmasi. Nanti kita update jika ada perkembangan informasi terbarunya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah berkas yang perlu disiapkan untuk daftar di jalur perpindahan tugas orang tua ya. Nah, ini tentunya juga sama untuk SMA maupun SMK. Nah, yang pertama sama NISN ini juga wajib, PIN. Yang berikutnya adalah SK mutasi ya, atau perpindahan tugas orang tua atau wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakannya. Ini untuk jalur tugas perpindahan tugas orang tua. Nah, ini terus khusus anak guru ya, atau tenaga kependidikan SMA atau SMK negeri ini mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari kepala sekolah SMA atau SMK tempat bertugas. Ini misalkan ada anak guru yang mau daftar di sekolahnya ya. Terus yang berikutnya adalah khusus anak tenaga kesehatan ya, ini karena tenaga kesehatan juga dimasuk ke dalam perpindahan tugas orang tua ya. Di sini mengunggah surat keterangan dari direktur rumah sakit ya, tempat orang tuanya bertugas ya. Ini untuk nakes atau tenaga kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah jalur prestasi hasil lomba ya. Ini kalau teman-teman yang memiliki hasil lomba ya, ini sama. Jadi yang diupload adalah sertifikat atau piagam lomba. Nah, ini apakah perlu dilegalisir sekolah? Ini tentunya harus yang dilegalisir sekolah atau pengesahan sekolah atau dari dinas terkait ya. Ini terkait dengan jalur prestasi lomba yang dipersiapkan tentunya ya, sertifikat atau piagam lombanya. Terus yang terakhir di sini ada jalur prestasi nilai akademik dan juga yonasi. Nah, tentunya ini untuk nilai akademik dan yonasi ini tidak perlu mempersiapkan berkas apa-apa teman-teman ya. Cukup persiapkan saja NISN sama PIN ya, karena untuk berkas di jalur nilai akademik ya dan juga yonasi ya, ini yang ketika teman-teman pengambilan PIN ini berkasnya sudah diupload. Untuk nilai akademik itu apa yang digunakan? Itu adalah nilai rapor ya, nilai rapor
ya, nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, dan juga nanti ada penggabungan dengan nilai akreditasi sekolah. Ini untuk nilai akademik. Terus yang untuk yonasi ya teman-teman, nanti yang digunakan adalah titik koordinatnya atau lokasinya. Nanti kalau misalkan melebihi tentunya ada pemeringkatan. Nanti kita bahas untuk pemeringkatan di video kita berikutnya. Ya, ini ya. Jadi untuk prestasi akademik dan juga yonasi ini sudah tidak perlu mempersiapkan apa-apa karena ini sudah diverifikasi nilai rapornya ya. Terus untuk jalur yonasi menggunakan titik koordinat yang kalian inputkan ya ketika pengambilan PIN yang di awal tadi ya. Itu teman-teman ya. Terus yang terakhir ini ada berkas yang perlu disiapkan untuk daftar ulang. Ini tentunya yang diterima nanti ya, yang diterima nanti juga harus mempersiapkan daftar ulang, tapi ini masih lama ya. Yang dipersiapkan adalah ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedua adalah kartu keluarga atau KK. Ini catatannya bahwa saat daftar ulang ya bisa saja ada berkas tambahan ya, tergantung dari masing-masing sekolah. Ya, ini untuk daftar ulang biasanya ada pengisian form-form datanya, nanti akan disampaikan oleh masing-masing sekolah ya. Jadi teman-teman harus memantau informasi yang ada di sekolahnya. Di sini untuk juknisnya ya, tata cara daftar ulang. Kalau kita lihat di sini daftar ulangnya ini dilaksanakan secara offline ya di sekolah setelah seluruh tahapan PPDB berakhir. Di poin 3-nya ya, ini peserta didik yang telah diterima wajib menyerahkan bukti penerimaan ya berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh sekolah dan menunjukkan dokumen aslinya. Jadi aslinya nanti dibawa. Serta fotokopi kartu keluarga ya dan menunjukkan dokumen aslinya ya. Jadi nanti selain di fotokopi juga membawa aslinya. Ini untuk berkas daftar ulangnya ya. Itu teman-teman ya terkait dengan berkas atau daftar ulang berkas atau dokumen yang perlu dipersiapkan ya untuk teman-teman yang nanti akan mengikuti proses pendaftaran PPDB di tahun ini ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan jalur pendaftaran, dan juga berikutnya nanti kita juga akan memberikan informasi-informasi terus ya terkait dengan seputar PPDB. Itu teman-teman ya yang dapat kita sampaikan terkait dengan berkas atau dokumen yang wajib disiapkan ya. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang kurang jelas silahkan ya tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu memberikan informasi terbarunya ya. Jangan lupa dipantau di media sosial kita ya, baik itu di website maupun di YouTube. Nanti kita akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan PPDB Jatim SMA atau SMK Negeri tahun 2022 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.